Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu bagi kita semua. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita kali ini, saya berharap teman-teman menyimak dengan betul-betul video pembelajaran kita kali ini sampai dari awal sampai berakhirnya video. Baik, dalam materi pembelajaran kita kali ini itu akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya yaitu faktor penentu perilaku konsumen, dan sekarang kita akan membahas tentang pendekatan mengenal perilaku konsumen. Jadi tolong disimak secara baik-baik ya. Baik, kita masuk pada materinya, yaitu pendekatan mengenal perilaku konsumen. Perilaku konsumen dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat memberikan jawaban tentang maksud dari perilaku konsumen. Pendekatan untuk mengenal perilaku konsumen ada dua yang perlu kita bahas, yaitu pendekatan nilai guna kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Baik, apa itu pendekatan nilai guna kardinal? Pendekatan kardinal adalah suatu daya guna atau nilai guna yang dapat diukur dengan satuan uang atau utilitas. Nah, apa itu utilitas? Utilitas itu adalah manfaat yang dapat diperoleh dari suatu barang atau jasa. Nah, itu pengertian utilitas. Supaya teman-teman paham apa yang dimaksud dengan dari definisi pendekatan nilai guna kardinal itu sendiri. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa suatu produk yang memiliki kegunaan lebih bagi konsumen itulah produk yang paling diminati. Nah, oleh sebab itu, pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan dengan penilaian yang subjektif. Dalam pendekatan kardinal terdapat satu landasan hukum, yaitu hukum Gosen. Nah, hukum Gosen ini terdiri dari dua hukum. Yang pertama hukum Gosen 1 dan yang kedua adalah hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1. Hukum ini menyatakan bahwa kepuasan konsumen akan menurun ketika kebutuhan mereka dipenuhi terus-menerus. Nah, contohnya saat bulan Ramadan kita berpuasa. Saat buka puasa di buka puasa pertama kita, misal kita makan pertama kan, itu kita akan merasa puas. Nah, selanjutnya ketika kita menambah makanan kita, kepuasan kita itu akan menurun karena kita telah makan yang pertama. Jadi misal kita di piring yang pertama kita akan sudah merasa puas, terus kita tambah di piring kedua, kepuasan kita itu akan menurun karena intensitas laparnya kita itu sebagian sudah terpenuhi. Jadi inilah yang dimaksud dari hukum Gosen 1. Selanjutnya, hukum Gosen 2. Hukum ini menyatakan bahwa seorang konsumen akan terus-menerus memenuhi kebutuhannya sampai mencapai intensitas yang sama. Nah, maksudnya, intensitas yang sama adalah rasio antara marginal utility dan harga dari produk yang satu dengan rasio marginal utility dan harga produk yang lainnya. Misal contohnya, kebutuhan primer kita itu lapar dan juga makan dan juga minum. Nah, ketika kita merasa lapar, kita akan membeli sebuah makanan. Begitupun dengan rasa haus. Artinya kita membeli sebuah minuman sehingga kepuasan kita itu akan terpenuhi. Nah, selanjutnya ketika misal kita membeli makanan dan juga minuman, terus ada uang sisanya, uang sisa ini kita pakai untuk membeli kebutuhan yang lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dari hukum Gosen 2. Secara singkatnya atau secara simpelnya, kita akan memenuhi apa-apa yang kita butuhkan. Nah, saling menutupi, misal dari kebutuhan primer kita, kebutuhan sekunder kita. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu yang kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita tersebut. Kita lanjut. Dalam pendekatan kardinal terdapat beberapa asumsi. Yang pertama,
nilai guna diukur dengan parameter satuan harga. Nah, maksudnya apa? Semakin tinggi harga, maka nilai guna tersebut juga semakin tinggi. Terus sebaliknya, semakin rendah harga dari suatu barang, maka nilai guna juga akan semakin rendah. Misal, kita beli sepatu, semakin mahal harga dari sepatu tersebut, maka nilai gunanya juga semakin tinggi. Terus sebaliknya, semakin murah harga dari sepatu tersebut, maka nilai gunanya juga semakin rendah. Nah, inilah yang dimaksud dari nilai guna diukur dengan parameter satuan harga. Terus selanjutnya yang kedua, konsumen bersifat rasional. Artinya konsumen akan memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan batas kemampuan. Terus yang ketiga, konsumen akan mengalami penurunan utilitas ketika terus-menerus melakukan konsumsi terhadap produk tersebut. Nah, seperti tadi yang dijelaskan di awal, bahwa ketika kita secara terus-menerus memenuhi kebutuhan kita, maka akan mengalami penurunan utilitas atau penurunan kepuasan. Misal tadi, ketika kita secara terus-menerus membeli ayam, maka kepuasan kita terhadap ayam itu akan menurun. Terus yang keempat, konsumen memiliki jumlah pendapatan yang tetap. Yang kelima, nilai guna dari uang tetap atau konstan. Yang keenam, total utility dapat bersifat melengkapi atau berdiri sendiri. Terus yang terakhir, yang ketujuh, produk yang dikonsumsi secara normal dalam periode konsumsi yang berdekatan. Kita masuk pada pendekatan nilai guna ordinal. Nah, berbeda dengan pendekatan sebelumnya yaitu kardinal yang memfokuskan kajian pada daya dan nilai guna suatu barang. Nah, dalam pendekatan ordinal ini, daya guna cukup diketahui sehingga konsumen mampu menyusun urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh ketika mengonsumsi sebuah produk. Nah, pendekatan ordinal itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki garis yang negatif. Maksudnya apa? Konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya terhadap suatu produk jika mereka melakukan konsumsi terhadap produk lainnya. Bagian B, kurva cenderung menuju ke arah titik original. Nah, hal ini menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan dalam upaya mengubah kombinasi antara jumlah masing-masing produk yang dikonsumsi. Nah, yang terakhir C, tidak akan ada saling berpotongan sehingga konsumen tidak mungkin akan mendapatkan kepuasan yang sama pada suatu kurva indiferensi yang berbeda. Sama halnya dengan pendekatan kardinal. Pendekatan ordinal juga memiliki beberapa asumsi penting yang mesti kita pahami di dalamnya. Nah, asumsi-asumsi tersebut itu yang pertama, konsumen yang bersifat rasional. Yang kedua, konsumen memiliki skala prioritas dalam menyusun produk yang akan dikonsumsi, mulai dari yang memiliki daya guna kecil hingga yang memiliki daya guna tinggi. Misal, kita akan memprioritaskan membeli makanan dibanding membeli sepatu. Artinya kita memprioritaskan kebutuhan primer kita dibanding kebutuhan sekunder kita. Nah, mulai dari nilai gunanya yang lebih tinggi atau yang lebih rendah ke nilai guna yang lebih tinggi. Terus yang ketiga, konsumen memiliki sejumlah uang. Yang keempat, konsumen selalu berupaya untuk mendapatkan kepuasan maksimal. Yang kelima, konsumen selalu konsisten. Yang keenam, hukum yang berlaku adalah hukum transitif. Apa itu hukum transitif? Misal, barang A lebih berguna dibanding barang B, barang B lebih berguna dibanding barang C. Nah, berarti secara otomatis barang A itu lebih berguna dari barang C. Jadi siklusnya seperti itu. Ketika barang A lebih berguna dibanding B, secara otomatis
barang C ini tidak lebih berguna dibanding barang A. Jadi siklusnya itu berurutan. Nah, itulah contoh dari hukum transitif atau maksud dari hukum transitif. Baik, sekian dari video pembelajaran kita kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami secara baik apa-apa materi dalam video pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Semangat terus dan tetap saya katakan bahwa jadikan semua orang adalah guru dan jadikan semua tempat adalah sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.